Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan ini merupakan satu ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa seorang muslim dia wajib istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang membantu seorang muslim untuk bisa istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang bisa menjadi rutinitas daripada ketaatan bersama kaum muslimin yang lainnya. Contohnya misalkan adalah salat berjamaah. Itu sangat membantu seorang muslim untuk bisa istiqamah. Dia bisa bertemu juga dengan kaum muslimin dan suhbatus salihin. Dan di antara hal yang lain juga itu adalah majlis ta'lim seperti ini. Majlis ta'lim seperti ini yang disebut dengan talabul ilm dan juga hilakul dzikr. Ada banyak faedah yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, keutamaan majlis ilmu. Dan para ulama di antara mereka ketika ditanya apakah ketika online juga itu termasuk menuntut ilmu, maka para ulama menyatakan yang demikian berbeda keutamaannya dengan menuntut ilmu secara majlis seperti ini atau offline. Ada banyak keutamaan yang tidak didapatkan dalam online, dan yang demikian bukanlah talabul ilm tetapi hanya akhdul fawaid, mengambil faidah daripada kajian-kajian online, dan itu bagus tetapi tidak mempunyai keutamaan seperti keutamaan hadis menuntut ilmu yang kita ketahui bahwa Allah Ta'ala meliputi dengan rahmatnya, menurunkan sakinah, para malaikat mendoakan keampunan, demikian juga faidah-faidah yang lainnya. Kemudian juga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa sesudah salat dan ibadah-ibadah fardu. Telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak ada ibadah yang paling mulia sesudah ibadah fardu melainkan adalah menuntut ilmu. Jemaah sekalian, kita masih berada pada kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum jual beli yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya, masih tentang hadis yang konteksnya tentang budak. Di mana Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ja'atni Bariratu, suatu saat datang kepadaku Barirah. Di zaman dulu ada seorang budak wanita namanya Barirah. Dia adalah budak pada satu kaum di Madinah. Nah, Barirah ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala statusnya sebagai budak, dan dia telah menikah. Suaminya juga seorang budak, namanya adalah Al-Mughith. Telah kita sebutkan dalam fikih budak bahwa seorang wanita itu halal digauli oleh tuannya, kecuali jikalau sang budak tadi memilih menikah dengan orang lain, maka hak itu menjadi terbatasi dan tidak diperbolehkan lagi. Dalam kasus ini, seorang budak yang statusnya sudah menikah yang bernama Barirah dan suaminya namanya adalah Mughith, sesama budak, statusnya sama. Dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, meminta satu pertolongan. Apakah itu? Faqalat, dia berkata, inni katabtu ahli ala tis'i awaq, sesungguhnya aku telah melakukan akad mukatabah. Akad mukatabah itu adalah seorang budak datang kepada tuannya dalam upaya untuk memerdekakan dirinya dari status perbudakan.
dengan kompensasi harga yang disepakati, seperti itu. Fi kulli amin uqiyah, aku telah melakukan akad mukatabah untuk menebus dan memerdekakan diriku dari perbudakan sebanyak 9 uqiyah. 9 uqiyah. 1 uqiyah ya itu kurang lebih 40 dirham. Fi kulli amin uqiyah, dan setiap tahun dicicil 1 uqiyah. Fa'inini, dan aku kewalahan, aku tidak sanggup sebab aku sebagai budak sulit untuk mencari uang. Faqultu, maka Aisyah berkata kepada si budak tadi, budak wanita, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum. Ya, kalau engkau ingin, aku akan bantu engkau, wahai Barirah. Aku akan bantu engkau menebus status perbudakan engkau dengan cara mukatabah, dicicil. Wa yakuna wala'uki li, tetapi ada syaratnya, yaitu wala engkau untukku. Dalam masalah budak itu ada namanya wala. Wala itu adalah hak waris dari si budak kalau meninggal. Maka hak waris budak kalau dia meninggal itu untuk tuannya. Budak dan hartanya itu milik tuannya. Milik tuannya yang memiliki budak tersebut. Nah, ketika ada seseorang yang memerdekakan budak dan budak tersebut misalkan meninggal, maka hak warisnya dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak tersebut, dan itu disebut dengan hak wala. Itu disebut dengan hak wala. Adapun yang dimerdekakan tadi namanya adalah maula. Naam. Fa dhahabat Bariratu ila ahliha, maka Barirah tadi ketika telah bertemu dengan Aisyah dan Aisyah menceritakan bahwa Aisyah akan membantu penebusan dirinya, dia datang kepada tuannya dan menceritakan tentang syarat yang diajukan oleh Aisyah. Aisyah mengajukan syarat yang sebetulnya itu sudah include dan diakui dalam Islam. Jadi otomatis ketika seseorang memerdekakan, dia punya hak wala. Otomatis. Itu adalah muqtada al-aqad. Hal yang menjadi include dalam akad. Otomatis. Konsekuensi akad adalah ketika seseorang memerdekakan budak, otomatis dia mempunyai hak waris. Seperti itu. Maka budak tadi datang kepada tuannya, sesungguhnya Aisyah istri Rasulullah SAW akan membantu penebusanku, dan mensyaratkan bahwa hak wala untuk Aisyah yang memerdekakan. Kemudian tuannya berkata bahwa mereka menginginkan kalaupun dimerdekakan, hak walanya tetap dimiliki oleh mantan tuannya atau pemilik daripada budak tersebut. Faqalat inni qad aradtu dzalika alaihim fa bau illa ay yakuna alwala'u lahum. Barirah kembali datang kepada Aisyah. Wahai ibunda Aisyah, tadi aku telah datang kepada tuanku menceritakan bahwa Anda berkeinginan berkenan membantuku dengan syarat hak wala untuk Anda. Tetapi ternyata tuanku itu menginginkan walaupun sudah dimerdekakan, hak wala tetap milik dia. Maka yang demikian diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, khudhiha, tetap saja engkau merdekakan budaknya, washtariti lahumul wala, syaratkan wala sebagai konsekuensi akad, fa innamal wala'u liman a'taq, sebab hak wala otomatis bagi orang yang memerdekakan budak tersebut. Fafa'alat Aisyatu thumma qama Rasulullah SAW fin nas. Maka demikianlah yang dilakukan oleh Aisyah. Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di mimbar memberikan keterangan tentang hal ini. Beliau bertahmid kepada Allah, kemudian beliau berkata, amma ba'du fama balu rijalin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Mengapakah ada orang yang menetapkan syarat dalam jual beli yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah? Yang demikian batil, kata Rasulullah SAW, walaupun ada 100 klausul syarat.
Qada'ullahi ahaqqu, hak Allah lebih berhak untuk dinunaikan. Wa syartullahi awthaq, dan syarat yang berasal daripada Allah lebih utama untuk dikedepankan. Wa innamal wala'u liman a'taq, dan sesungguhnya hak wala bagi orang yang telah memerdekakan budak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hadis ini para ulama kemudian menjelaskan ada konteks yang sifatnya khusus di zaman dulu, yaitu konteks perbudakan. Di antara poin-poin yang kita bisa ketahui daripada hadis ini bahwa yang pertama adalah budak itu boleh menikah jikalau diizinkan tuannya. Jadi budak wanita itu walaupun halal digolek oleh tuannya, tapi ketika tuannya mengizinkan atau ketika dia mengambil budak dalam status suami istri, awal mula demikian, tuannya nggak boleh lagi. Dan dalam kasus ini Barirah itu sudah punya suami atau sudah menikah dengan juga seorang budak namanya Mughith. Budak wanita menikah dengan budak laki-laki. Adapun faedah yang kedua, walaupun ini konteks di zaman dulu, bahwa salah satu budak jikalau merdeka, maksudnya budak pasangan wanita atau istri jikalau merdeka, maka dia punya opsi. Apakah dia tetap memilih sebagai istri dari seorang budak? Sebabkan Barirah ini memerdekakan dirinya dan otomatis statusnya adalah merdeka, tapi suaminya Mughith masih budak. Maka Barirah tadi punya dua pilihan. Boleh dia tetap bersuamikan budak, boleh juga dia memilih bahwa akad nikah telah dibatalkan. Yang satu budak, yang satu merdeka, otomatis akad nikah tidak berlaku lagi kecuali sang istri atau sang wanita mengizinkan hal yang demikian. Dan dalam kasus ini uniknya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughith itu sangat mencintai istrinya. Mughith ini sang suami sangat cinta kepada istrinya. Mendengar bahwa istrinya telah dimerdekakan oleh Aisyah, maka Mughith ini sangat sedih. Sangat sedih. Takut jangan-jangan istrinya memilih perpisahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Barirah. Barirah menyatakan bahwa mulai detik ini aku telah merdeka, engkau bukan suamiku lagi. Maka Mughith itu sedih sampai diceritakan bahwa ketika Barirah jalan meninggalkan Mughith itu sampai memegang tangan Barirah. Kemudian ditepis, Barirah jalan diikuti sambil menangis, wahai istriku, kenapa harus terjadi perpisahan seperti ini? Aku masih cinta kepada engkau. Ya, walaupun memang cinta tidak harus memiliki, konon demikian. Yang demikian diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Lihatlah wahai sahabatku Abu Bakar, betapa dalamnya cinta Mughith sang suami kepada istrinya yaitu Barirah, dan betapa dalamnya kebencian Barirah kepada suaminya yaitu Al-Mughith. Maka Rasulullah SAW datang kepada Barirah, sang budak wanita tadi, kenapakah engkau tidak melanjutkan hubungan suami istri sebagai pasangan suami istri? Kata Barirah, apakah ini perintah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Ini hanyalah masukan. Ya, ingin membantu. Kata Barirah sang budak wanita, aku tidak butuh demikian. Aku statusku telah merdeka, suamiku budak, maka dia bukan suamiku lagi. Kemudian konteks yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dalam Islam fikih berbudakan bahwa budak berikut hartanya itu milik tuannya. Tentu saja adalah hal yang sulit ketika seorang budak mengajukan diri, aku ingin memerdekakan diriku. Dari mana dia akan mendapatkan uang? Sebab kalau dia usaha menghasilkan uang, dia dan uangnya milik si tuannya. Nah, di dalam kasus ini makanya Barirah itu datang kepada Ibunda Aisyah. Datang kepada Ibunda Aisyah minta tolong, sesungguhnya aku telah mencapai kesepakatan dengan tuanku ingin menebus diriku, maka tolonglah aku.
Ini kata para ulama bukanlah masuk minta-minta yang diharamkan atau tasawul. Di dalam Islam memang salah satu sifat tercela adalah sifat mudah meminta-minta. Maka salah satu pengecualian adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Itu boleh dibantu daripada harta zakat atau harta sedekah. Dia pun boleh secara terus terang mengungkapkan keadaannya dan minta tolong, sebagaimana Barirah dalam hadis ini minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu taala anha supaya dibantu, aku enggak sanggup. Nah, ini adalah beberapa konteks faedah fikih yang diambil dalam konteks fikih perbudakan. Adapun kalau kita hubungkan dalam fikih jual beli secara umum, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 2 poin yang penting untuk kita bahas. Yang pertama adalah tentang bolehnya jual beli secara dengan pembayaran yang tertunda, bitajil ay munajjaman, dengan dicicil. Sebagaimana kita ketahui, jual beli itu ada 2. Yang pertama adalah tunai dan yang kedua adalah dengan cara tertunda. Adapun tunai zaman dulu dominan. Hampir semua jual beli zaman dulu adalah naqdan, tunai. Sedikit yang memakai akad kredit sebagaimana yang kita kenal saat ini, dan bahkan belum begitu dikenal zaman dulu. Adapun di zaman ini mayoritasnya dominannya adalah kredit dan sedikit yang tunai, berkebalikan dengan gambaran di zaman dulu. Nah, hadis ini adalah salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa jual beli akad kredit itu dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama adalah contohnya tentang akad salam. Akad salam itu uang di depan, tunai, barangnya belakangan. Pedagang menjanjikan pemenuhan dan penyerah terimaan satu barang komoditas yang dia jual dengan satu janji, disepakati kapan penyerahannya, apa spesifikasinya, dan hal-hal yang lain, berapa harganya. Itu namanya jual beli salam. Walaupun belum ada tapi telah ada diakadkan, itu boleh. Syaratnya uang atau kompensasi pembayaran tunai di depan. Nah, berkebalikan dengan akad salam, di mana dalam akad salam posisi tawar yang lebih kuat adalah si pembeli, sebab uang tunai di depan. Berkebalikan dengan itu adalah akad jual beli kredit. Bedanya adalah akad jual beli kredit wajib barang di depan, kemudian pembayarannya di belakang. Dan karena barangnya di depan, maka posisi tawar yang lebih kuat adalah si penjual. Karena itu akad jual beli salam biasanya harganya lebih rendah bahkan dari tunai biasa, sebab uang disetorkan tunai di depan dengan kepercayaan atas komitmen si penjual. Adapun jual beli kredit maka harganya biasanya lebih tinggi. Kenapa? Posisi tawar si penjual lebih kuat sebab dia menyerahkan objek yang ditransaksikan duluan tunai di depan, sedangkan pembayaran dia terima di belakang. Lalu bagaimanakah dengan perbedaan harga antara jual beli tunai dengan jual beli kredit? Dan ini telah kita jelaskan, hukumnya diperbolehkan. Ini bukanlah jual beli dengan 2 harga, tetapi jual beli dengan tetap satu harga dan satu akad. Hanya saja ketiga fase penawaran ada pilihan. Apakah mau tunai sekian ataukah mau kredit sekian. Pilih sebelum berpisah, sebelum diakadkan. Tetap diakadkan dengan satu pilihan harga. Dan mayoritas para ulama, bahkan jikalau tidak dikatakan hampir 90% lebih, menyatakan kehalalan jual beli seperti ini, dengan beberapa catatan bahwa barangnya sebelum diakadkan telah menjadi milik si penjual. Dia bukan hanya pihak yang membiayai. Kalaupun dia masuk pada pembiayaan, dia membeli terlebih dahulu baru kemudian boleh menjualnya.
Kemudian yang kedua adalah bahwa barang tersebut diserahkan di depan, kemudian disepakati dengan harga yang tetap mengikat sampai selesainya pelunasan. Jadi akad kredit di dalam Islam demikian, katakanlah kalau tunai 1 juta, kalau kredit 2 juta 1 tahun, maka harga 2 juta tadi mengikat dan berlaku, tidak boleh diubah sampai selesainya akad. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tentu saja di sini kita bisa melihat hal yang sifatnya risiko dalam jual beli kredit. Tadi posisi tawar lebih kuat si penjual dikarenakan dia menyerahkan di depan jamaah. Kemudian yang kedua, dia menerima risiko. Apa itu? Kemungkinan terjadinya kredit macet. Kemungkinan terjadinya kredit macet. Kalau dalam pembiayaan konvensional biasanya gampang, tinggal diambil, disita. Tetapi tidak sesederhana demikian jual beli kredit di dalam Islam. Jual beli kredit dalam Islam mempunyai pengaman-pengaman yang berbeda karakteristiknya dibanding jual beli kredit konvensional. Adapun yang kedua yang berhubungan dengan fikih jual beli jamaah, ini adalah tentang syarat. Di dalam Islam telah kita jelaskan sebelumnya, ada yang disebut dengan syarat, bahwa dalam jual beli penjual maupun si pembeli dibolehkan untuk mengajukan syarat. Dan syarat ini ada beberapa macam jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syarat muqtada al-aqd. Syarat yang diajukan yang itu merupakan konsekuensi daripada akad. Konsekuensi daripada akad. Contohnya misalkan akad jual beli salam. Konsekuensinya uangnya di depan. Baik disebutkan atau tidak disebutkan. Jual beli kredit, tentu saja konsekuensinya adalah dicicil, baik disebutkan atau tidak disebutkan, dan barangnya di depan. Ini namanya syarat yang menjadi konsekuensi akad. Disebutkan ketika ingin penekanan. Adapun yang kedua adalah syarat yang sifatnya maslahat dari pihak yang mengajukan, bahwa pihak yang bertransaksi, pembeli atau menjual, untuk menjaga maslahatnya, maka dia boleh mengajukan syarat maslahat untuk menjaga dan melindungi haknya. Misalkan seseorang yang menjual kredit, dia katakan, aku ingin jaminan untuk mengamankan hakku. Itu namanya syarat maslahat. Untuk menjaga hak dia bisa terpenuhi sepenuhnya. Dia mengamankan hak-hak dia dengan mengajukan syarat proteksi. Itu disebut dengan syarat maslahat. Dan yang ketiga adalah syarat manfaat. Syarat yang sifatnya nilai lebih yang bisa didapatkan oleh si penjual dan si pembeli. Contohnya misalkan si penjual menyatakan, aku jual, ya, akan tetapi ada manfaat yang aku dapatkan, misalkan demikian. Atau si pembeli misalkan, aku beli tapi syaratnya aku ingin manfaat tambahan seperti ini poin-poinnya. Itu disebut dengan syarat manfaat. Dan para ulama menyatakan ada dua pendapat memang. Pendapat yang pertama adalah syarat yang dibolehkan hanyalah jikalau disebutkan secara spesifik di dalam di dalam Al-Quran dan hadis. Ini mungkin baterainya kali ya. Tes. Iya. Adapun yang kedua, pendapat para ulama adalah bahwa syarat yang dibolehkan itu hukum asal. Artinya adalah semua syarat hukum asalnya boleh semuanya, tanpa ada batasan dan tanpa ada pengecualian, kecuali yang dikecualikan. Dan pendapat yang kedua inilah yang betul, yakni pendapat dalam madhab Imam Ahmad, bahwa seseorang bebas mengajukan syarat apapun selama tidak disebutkan larangannya secara spesifik. Maka diharamkan syarat yang sifatnya riba, diharamkan syarat yang sifatnya kezoliman,
Diharamkan syarat yang sifatnya nggak jelas apa patokannya. Seperti itu. Adapun pendapat yang pertama tadi, yang dibolehkan hanyalah jikalau disebutkan dalam Quran dan hadis. Pendapat yang kedua, yang diharamkan hanyalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pendapat yang kedua ini adalah yang lebih kuat. Kemudian sebagai faedah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli kredit seperti itu ya. Mana ini ya? Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh jual beli kredit. Jadi dalam mazhab Syafi'i hukum asalnya adalah kalau jual beli kredit dengan jual beli tunai dibedakan harganya, itu hukum asalnya tidak boleh. Nah, tetapi mayoritas para ulama menyatakan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang al-baghirah, hadis tentang al-baghirah, hadis tentang penebusan status sebagai budak. Kemudian hadis-hadis yang berikutnya itu juga adalah hadis yang berkenaan tentang budak juga, tentang kebolehan menjual budak, ummahatul aulad. Kita telah jelaskan bahwa budak itu macam-macam. Salah satu jenis budak adalah ummahatul aulad, budak yang digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak. Ini disebut dengan budak ummahatul aulad, dan ummahatul aulad ini otomatis merdeka jikalau sang tuan meninggal. Jikalau sang tuan meninggal. Di dalam hadis ini, hadis yang berikutnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, naha Umar an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma badala fa idza mata fa hiya hurratun, rawahu Malik. Bahwa Umar bin Khattab, beliau melarang jual beli ummahatul aulad, sebab ummahatul aulad tidak dijual, tidak juga dihibahkan, tidak juga diwariskan. Sang tuan bisa memilikinya dan memanfaatkannya selama masih hidup. Kalau sang tuan meninggal, maka budak tersebut otomatis merdeka. Ini disebut dengan ummahatul aulad. Demikian juga dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunna nabi'u sarariyana ummahatil aulad. Adalah kami dulu terbiasa menjual ummahatul aulad dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis yang kedua kemungkinan Rasulullah SAW tidak mengetahui. Adapun yang berlaku itu adalah hadis yang pertama, dan ini pendapat para ulama ijma', bahkan sebagian menyebutkan bahwa ummahatul aulad, budak wanita, jikalau sudah melahirkan anak, nggak boleh lagi dijual. Sudah nggak boleh lagi dijual, sebab statusnya sudah setengah merdeka. Tuannya meninggal, otomatis dia merdeka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kita bacakan terakhir di pagi ini, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang jual beli kelebihan kepemilikan alma, kepemilikan air. Di dalam Islam ada beberapa hal yang dimiliki secara kolektif. An-nasu syuraka'u fi thalas. Manusia itu memiliki kepemilikan kolektif pada 3 hal. Kata Rasulullah SAW, final, pada api, wa fil kala, dan juga rumput, wa fil ma, dan juga air. Maksudnya adalah jikalau seseorang memiliki sumber air misalkan, kemudian dia memanfaatkan untuk kebutuhan dia dan keluarganya, atau menyiram tanaman dan ngasih minuman,
hewan ternaknya masih ada lebih dan orang lain membutuhkan, maka dia nggak boleh memberikannya dengan cara melalui transaksi. Sebab dalam Islam hukum asalnya ya yang dinamakan dengan air itu adalah kebutuhan yang sifatnya dimiliki secara kolektif. Para ulama mengharamkan jual beli air seperti ini, nggak boleh, kecuali pengecualiannya adalah berdasarkan kaidah yajuzu tabi'an ma la yajuzu istiqlalan. Sesuatu dibolehkan jikalau mengikuti dan bukan menjadi hal yang pokok. Seseorang boleh menjual air jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tab'an, karena mengikuti dan bukan istiqlalan, bukan menjadi hal yang pokok. Ketika seseorang ya air mentah tadi diproses, ada biaya, kemudian ada biaya pengemasan dan lain semacamnya, maka itulah yang dia jual lewat transaksi jual beli. Adapun air biasa nggak ada biaya, kemudian dia katakan barang siapa yang ngambil di sumurku maka sekian satu tangki atau satu tandon, maka yang demikian kata para ulama tidak diperbolehkan dan diharamkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi hanya sebagai taba'an, transaksi tadi sebagai kompensasi daripada biaya yang muncul, dan itu diperbolehkan mengambil keuntungan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala beberapa hadis yang kita bacakan di pagi ini. Yang pertama tadi adalah hadis yang berkenaan dengan penebusan status budak barirah sebagai budak dan beberapa faedah yang kita bisa ambil. Kemudian hadis yang kedua dan ketiga itu adalah tentang tidak diperbolehkannya untuk menjual budak yang sudah melahirkan anak, sebab itu sudah setengah merdeka. Ketika tuannya merdeka, otomatis dia merdeka. Adapun hadis yang berikutnya adalah bahwa manusia itu memiliki kolektivitas dalam kepemilikan yang berkenaan dengan api, rumput dan juga air tadi, dan tidak boleh seseorang menjual air yang sudah dia yang menjadi kelebihan kebutuhan dia, kecuali jikalau dia ada kos untuk produksi, dan dari situlah boleh untuk diperjualbelikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bisa sampaikan daripada beberapa hadis Rasulullah SAW tadi, dan kita lanjut pada tanya jawab. Iya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai faedah bahwa pernah saya sampaikan investasi saham itu para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Dan sebelumnya ini faedah saja. Para ulama sepakat membagi saham itu ada 3, ya Pak. Yang pertama adalah saham yang dihalalkan karena usahanya halal, modalnya halal, dan semua hal yang berhubungan dengan usaha dan keuangan intinya halal, itu disebut dengan saham murni syariah naqiyah, halal dan tidak ada larangan sama sekali untuk memiliki sahamnya, baik saat awal mula pendirian perusahaan ataupun ketika membeli saham di tengah jalan. Adapun yang kedua adalah saham yang diharamkan. Saham yang diharamkan itu adalah ketika perusahaan dalam operasionalnya bidang bisnis yang digeluti itu adalah bidang yang diharamkan. Ya, semacam perjudian, ya, peternakan babi atau riba atau yang semacamnya, itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, yang berbeda pendapat adalah saham yang ketiga, saham mukhtalat, saham yang usahanya halal tetapi ada dari modal perusahaan pinjaman riba, hutang riba, atau keuangan perusahaan
disimpan di bank ribawi. Yang ketiga ini ikhtilaf memang para ulama. Kalau misalkan rata-rata para ulama di Saudi, contohnya Hay'ah Kibar Ulama atau Lajnah Fatwa di Saudi mengharamkan saham yang ketiga ini, kecuali misalkan salah satu anggota Dewan Fatwa Ulama yakni Syekh Abdullah Al-Mani, beliau menyatakan boleh kalau minimal seperti itu. Yang menarik adalah perkembangan saham yang dikasih label syariah di Indonesia. Dari total 900 jenis saham, 641 termasuk dalam saham yang disebut dengan saham syariah. Penamaan saham syariah ini sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Di Indonesia kan masih ada toleransi. Toleransi hutang riba perusahaan saham sampai masih bisa dianggap saham syariah itu 45%. Toleransi pada keuntungan atau profit, net profit perusahaan maksimal 10%. Yang lebih tepat sebetulnya saham di Indonesia itu adalah saham mukhtalat, saham jenis yang ketiga tadi. Ya, yang perlu kehati-hatian, dan di ujungnya harus ada cleansing lagi, dikeluarkan lagi sebagai kehati-hatian. Nah, uniknya di Indonesia karena toleransinya atau patokannya sangat longgar jamaah, 45% untuk hutang riba, 10% untuk profit ini diharamkan, maka banyak saham yang masuk dalam kategori yang disebut oleh DSN MUI sebagai saham syariah. Dan yang kedua yang kadang tidak diperhatikan adalah saham yang diklaim di Indonesia sebagai saham syariah itu bukan berarti emitennya yang daftar jamaah, bahwa perusahaan berkomitmen sesuai dengan syariah, bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, bahwa modal perusahaan sesuai dengan syariah. Bukan emitennya yang demikian, tetapi masuk dalam screening otomatis OJK. Kalau hutang ribanya di bawah 45%, kalau profit haramnya di bawah 10%, otomatis masuk saham syariah. Sehingga nggak ada komitmen etis namanya. Kalau hal yang berhubungan dengan usaha itu kan disebut dengan kriteria kualitatif. Kalau hal yang berhubungan dengan keuangan, rasio keuangan perusahaan itu disebut dengan kriteria kuantitatif. Ada satu kriteria yang harusnya ditambahkan, yaitu kriteria etik. Di mana agak paradoks memang saham syariah tapi nggak mengeluarkan zakat korporasi misalkan. Tapi kenapa disebut saham syariah? Itu kan menimbulkan kontroversi. Yang kedua misalkan, kenapa disebut saham syariah padahal direksinya semuanya non muslim misalkan. Kenapa masih disebut saham syariah dengan kriteria tadi oleh OJK dan SNI, sedangkan emiten perusahaannya terafiliasi dengan Yahudi misalkan seperti itu. Ini kan hal yang memang sangat panjang. Jadi sebetulnya hukum asalnya boleh saja investasi di saham, tetapi perlu kehati-hatian. Cari saham yang depresionya kecil, kemudian itu bukan dari hutang riba kalau bisa seperti itu. Kalaupun ada masih risiko syubhat atau diharamkan, nanti di ujungnya selain zakat ada tambahan untuk cleansing lagi, dibersihkan lagi supaya halal. Wallahu ta'ala bishawab. Sampai sini jemaah mungkin ada pertanyaan, silakan sambil menunggu waktu untuk boleh sholat sunnah. Ada pertanyaan silakan jemaah. Iya silakan Pak. Yang pertama, gimana dengan sukuk? Sukuk ya. Yang kedua, jual beli kredit. Untuk hak kepemilikannya apakah setelah kredit itu lunas? Ya. Ya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saham dengan sukuk itu beda. Biasanya kan dulu padanannya adalah obligasi. Ya, obligasi surat hutang ketika perusahaan butuh tambahan modal untuk melakukan usaha, opsi selain melepas saham adalah menawarkan obligasi.
Bedanya kalau saham berarti berbagi kepemilikan perusahaan, karena saham itu kan bagian kepemilikan. Adapun obligasi tidak berbagi kepemilikan. Jadi ulama sepakat kalau saham tadi kan ada beberapa rincian. Kalau obligasi hukum asalnya diharamkan. Nah, karena melihat bahwa perusahaan itu butuh pada sumber-sumber pendanaan supaya perusahaan ini bisa jalan, para ulama kemudian mencari jalan bagaimana ada sumber pendanaan yang halal. Bagaimana caranya obligasi ini bisa menjadi obligasi syariah, gitu maksudnya Pak. Kalau sekilas kan nggak mungkin dijadikan syariah. Hutang ada bunga, otomatis dalam Islam riba, kan begitu ya, obligasi. Maka kemudian dicarilah satu skema, kemudian itu lebih dikenal dengan nama istilah yang beliau sebutkan tadi, sukuk. Ya, sukuk. Sukuk itu adalah penawaran ya surat berharga di mana perusahaan mencari modal supaya bisa menjalankan satu kegiatan usaha, tetapi tanpa berbagi kepemilikan perusahaan, Ketiga sukuk biasanya punya batasan waktu seperti obligasi, katakanlah 6 bulan atau 1 tahun. Dan kalau sukuk itu nggak boleh pasti hukum asalnya. Misalkan sekian persen pasti dalam 1 tahun, dia hanya sifatnya proyeksi sekian persen kalau hitungan tahun, entah 15% atau 14 atau 20, biasanya seperti itu, atau 10%. Proyeksi, namanya proyeksi, bisa tercapai bisa tidak. Kemudian sukuk itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sukuk mudharabah, sukuk project sukuk. Maksudnya adalah perusahaan mempunyai proyek khusus bisnis, butuh dana sekian, kemudian dia menawarkan kepada orang lain. Selesai usaha tadi dilakukan, dikembalikan modal, berikut keuntungan khusus usaha yang didanai tadi. Seperti itu. Ini namanya syukuk mudharabah, dan ini boleh Pak. Syukuk mudharabah. Misalkan antum mengikuti satu atau sedang melakukan satu usaha, butuh modal, kemudian menawarkan kepada orang lain, saya ada peluang usaha seperti ini, saya memang usahanya di situ, betul-betul paham, butuh modal sekian. Nanti ketika selesai proyeknya, modal akan dikembalikan, berikut keuntungan dengan proyeksi keuntungan sekian. Itu namanya sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah. Nah, yang menjadi perdebatan itu adalah sukuk. Kalau tadi kan proyeknya dijadikan underlying daripada modal yang dia kumpulkan. Kalau yang kedua ini adalah menjadikan aset sebagai jaminan. Namanya sukuk ijarah. Sukuk ijarah ini seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah atau sebagian perusahaan. Dia punya aset, kemudian divaluasi aset tadi. Misalkan anggaplah pemerintah butuh pendanaan, ada namanya melepas sukuk. Nah, aset-aset pemerintah sebagiannya yang dijadikan sebagai jaminan itu divaluasi. Katakanlah nilainya 1 triliun, maka ditawarkanlah sukuk senilai 1 triliun. Jaminannya adalah aset tadi, valuasi aset tadi. Aset tadi kemudian disewa oleh pemerintah. Sewanya tadi kemudian dibagi ke pemegang-pemegang sukuk. Iya, dibagi ke pemegang-pemegang sukuk. Jadi seakan-akan asetnya dijual ke pemegang sukuk, kemudian pemerintah yang melepas sukuk itu yang nyewa, kemudian hasil sewanya yang dibagi. Dan ini memang terkesan ada hilah atau semacam hal yang agak riskan. Maka kalaupun ikut sukuk, ikut pada sukuk mudharabah.
selain di di sukuk yang biasa yang ditawarkan oleh pemerintah lewat perbankan, itu sebetulnya ada saat ini banyak semacam perusahaan yang fokus pada penerbitan saham dan sukuk yang lebih murni syariah. Jadi langsung menemukan antara investor dengan pemilik usaha. Pemilik usaha mengajukan prospektus dalam bentuk PDF usaha, profil usaha, kemudian lain-lainnya, kemudian dikaji oleh tim tadi, kemudian setelah itu ditawarkan pada investor tadi pilihannya apakah saham ataukah sukuk. Kemudian perusahaan manajemen investasi tadi mengawasi, membuat akadnya, kemudian mengawasi pelaksanaannya sampai pada pembagian keuntungannya, dan itu terlepas dari bursa efek. Jadi perusahaan khusus untuk manajemen investasi itu sudah banyak, contohnya sangat banyak. Saya tidak berafiliasi sama sekali, hanya menyebutkan nama. Contohnya misalkan ada Alami, ada Syafiq misalkan, ada yang lain-lainnya, mereka membuat aplikasi. Nah, anggota yang terdaftar itu mempunyai hak untuk mengajukan penawaran atau membeli atau memiliki satu investasi baik itu saham atau sukuk. Itu saya lihat langsung diawasi oleh pengawas internal yang kompeten memang di bidangnya. Nah, kalau itu relatif lebih dari sudut syariat lebih hati-hati begitu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sukuk mudharabah itu relatif aman, tapi kalau sukuk ijarah itu masih abu-abu dan perlu hati-hati. Sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.